Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang sangat kami hormati, kepada para penonton dan para jemaah channel, semoga jenengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jenengan diberikan rezeki yang melimpah sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, kali ini kami akan memberikan sebuah amaliyah yang terusan dari video sebelumnya, yaitu tentang sedekah agar sukses kaya raya dengan sedekah yang ikhlas dan yang benar. Oke, karena di video sebelumnya kami membahas sebuah sedekah yang mana sedekah itu bisa membuat seseorang itu menjadi kaya raya. Namun di video kali ini kami akan lebih mendetailkan dan untuk siapa saja cara bersedekah yang benar. Oke? Karena banyak orang-orang yang bersedekah di luar sana sehingga dia merasa gagal atau tidak ada balasan dari sedekahnya tersebut. Oke? Maka kami akan berikan sebuah caranya supaya berfungsi atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mohon dukungannya nggih, like dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua penonton yang menemukan video ini. Baik, kita langsung saja. Jika ingin sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita awali dengan sedekah itu apa aja. Sedekah itu ialah amal jariyah, tuntunan menurut umat Islam, yang mana ketika orang itu bersedekah, sedekah itu banyak fungsinya. Di antaranya yaitu jika seseorang gemar bersedekah akan menghilangkan penyakit. Satu, dua, seseorang yang gemar bersedekah maka Allah akan balas 10 kali lipat dari sedekah itu. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk semua orang. Karena di luaran sana banyak orang-orang yang bersedekah namun dia tidak mendapatkan hasil dari sedekah tersebut. Pertanyaannya, sedekahnya itu sudah benar apa memang belum dikabulkan? Baik, kita perpanjang lagi atau perlebar lagi tentang pembahasan sedekah. Sedekah itu bukan hanya di Islam. Sedekah itu tercantum atau berfungsi di semua lintas agama. Baik agama kita itu Islam, baik agama kita itu Kristen, baik agama kita itu Hindu. Namun catatannya hanya satu, barang siapa atau siapa orang yang gemar bersedekah maka hidupnya akan sukses. Kita buktikan atau kita lihat-lihat orang yang lain agama dengan kita tapi dia gemar bersedekah, dia akan sukses. Itu yang pertama. Nah, caranya gimana? Ada. Saya ambil dah contoh dari teman saya yang waktu itu dia borong rugi 40 juta. Dia borong Alfalum rugi 40 juta. Dia sudah bingung dan kemana-mana. Akhirnya dia tak suruh sedekah dengan cara ini, dan alhamdulillah sekarang hutangnya sudah lunas dan sekarang sudah berjaya lagi. Namun awalnya begini, siapapun orangnya kalau ingin sedekahnya itu baik atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus lillahi taala. Harus ikhlas. Prakteknya begini ya, ketika jenengan sekarang mengharapkan dunia nih,
kita bersedekah mengharapkan timbal balik, ya ndak apa-apa, wong juga manusia kan. Nah, tapi nanti ketika jenengan sudah mau melakukan sedekah atau mau memasukkan contoh ke masjid ya, mau memberikan sedekah itu, hilangkan niat itu. Harus niat lillahi ta'ala. Niatnya begini, ya Allah, saya niat bersedekah karenamu. Berikan sedekah itu atau masukkan uang itu ke masjid, atau berikan barang itu atau berikan uang itu kepada yang jenengan kehendaki. Yang penting niatkan dulu dengan ikhlas itu. Nggih. Jadi niatnya, ya Allah, saya bersedekah karenamu. Sudah berikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan nunggu sedekah itu jenengan banyak uang. Tidak bisa. Nggih, tidak bisa. Kenapa? Karena semua orang ekonominya tidak sama. Semua orang pendapatannya tidak sama. Iya kalau jenengan sudah banyak uang. Iya kalau jenengan sudah perharinya sudah mendapatkan omset yang besar. Namun ketika seseorang itu eh, penghasilannya hanya cukup saja, gimana? Nah, maka praktek terbaik dari ini, jangan nunggu uang itu banyak. Oke, contoh, jika jenengan punya penghasilan 100 kali dah, berapa 2,5%-nya? Berikan atau taruh di masjid. 100 umpamanya 2.500 ya. Itu taruh di masjid. Kalau 200 itu 5.000. Kan begitu, kira-kira begitu ya. Nah, begitu saja. Tapi jangan nunggu kita punya uang berjuta-juta dulu. Nah, itu kapan kita? Ya kalau punya. Iya kan? Nah, kita awali dengan berapapun kita punya penghasilan, itu yang kita berikan 2,5%-nya, baik kepada fakir miskin, kepada pengemis, alih-alih kepada masjid. Kita berikan, umpamanya kita dapat berapapun, tinggal dibagi berapa penghasilan Anda, 2,5%-nya itu berapa, baru udah dikasih itu, baru ditaruh di masjid. Nah, dengan begitu untuk teman-teman saya yang punya hutang 40 juta tadi itu, inilah cara yang dia lakukan. Dia nggak langsung punya uang banyak atau dia nunggu lunas hutang dulu baru dia bersedekah. Enggak begitu. Nah, ini yang pertama caranya. Yang kedua itu untuk bagaimana Ustadz kalau saya itu pedagang. Nah, kalau pedagang ini cara yang ampuh ya. Berikan dagangan jenengan apapun jenis dagangannya di hari Jumat setelah asar. Ya, berikan dagangan jenengan apapun dagangan jenengan, berikan kepada orang yang membutuhkan itu waktunya setelah asar. Nah, cara ini sungguh ajaib. Cara ini sangat bagus sekali dan banyak yang membuktikannya. Sangat terbukti. Contoh, jika jenengan jualan bakso, maka berikanlah beberapa bungkus. Semampu jenengan, seikhlas jenengan dulu. Oke. Setelah asar hari Jumat sore, berikan kepada orang yang membutuhkannya. Jika jenengan masih kuatnya atau seikhlasnya masih 2 bungkus, 3 bungkus, berikan. Kalau jenengan jualan nasi pecel, ya berikan berapa bungkus seikhlas jenengan. Nggih. Nah, ini ada, saya punya temen, dia jualan seafood ya, segala macam itu isinya nasi goreng dan apalah ya. Saya beritahu dia, Mas, kalau memang ingin sukses, coba kamu itu bersodakoh dengan cara memberikan jualan jenengan di hari Jumat kepada teman-teman yang lain. Nah, akhirnya dia itu ikut setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat dia itu memberikan
beberapa piring atau bungkusan kepada teman-teman. Nah, sekarang dia sudah punya cabang, sekarang dia sudah punya toko, sekarang dia punya saham dan lain-lainnya. Sudah punya mobil juga. Yang awalnya bingung cari kiai kemana-mana, cari pelaris kemana-mana, nah itu bingung sekali. Nah, ketika melakukan cara ini, sekarang alhamdulillah dia sudah sukses. Alhamdulillah dia sudah banyak penghasilan. Oke, dengan cara begitu, caranya ialah jangan nunggu banyak uang, jangan nunggu lunas hutang, jangan nunggu apa. Tinggal berikan apapun dagangan kita kepada yang membutuhkan, yaitu berikan beberapa bungkus setiap hari Jumat sore untuk pedagang ya, untuk pedagang. Namun kalau bukan pedagang, yaitu berikan 2,5%-nya penghasilan kita setiap hari atau per 100 lah. Jika jenengan itu mempunyai penghasilan 50, berarti setiap 2 hari jenengan itu hanya 2.500, kan begitu. Jadi per 2 hari lah itu ya. Tapi kalau jenengan berpikiran saya kan masih punya hutang, oh itu sulit. Hukum alam itu namanya. Orang bersedekah itu ada hukum alamnya. Jadi siapapun yang bersedekah, baik umat apapun, umat Islam, umat Kristen, itu akan merasakan dampak dari sedekah itu tersebut. Sama persis dengan kita takdim kepada orang tua kita. Baik agama Islam, baik agama Kristen, Hindu, siapapun orang yang menghargai atau yang menghormati dan memperhatikan orang tua kita di masa tua, itu anak itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hukum alam. Baik ekonominya bagus, baik kehidupannya mapan, begitu. Nah, mungkin cukup sekian nggih, silakan dilakukan, silakan diamalkan cara-cara ini jika jenengan ingin sukses, ingin kaya raya. Semoga bermanfaat bagi jenengan semua. Nggih, kami ikhlas berbagi. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.